negeri memanggilmu kawan. 15 menit ya Bu Ara ya. Oke. Ibu Hardianti. Silakan. Silakan merecord. Siapa dulu Bu Ara? Saya dulu ya? Iya. Aduh, Oke, jadi Ibu saya Andriani, sebagai coach, Ibu Ade sebagai coach. Baik, Assalamualaikum Bu Ara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Marwan. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ara? Saya sedikit kurang sehat, Pak. Wah, kurang sehat ya Bu Ara. Semoga cepat sembuh Bu Ara ya. Ibu Amina. Ya, terima kasih Pak. Yang record Ya, kita ya. tadi saya waktu istirahat, siapa yang record di kelompoknya Bu Ibu Ara Amin? panggil saya. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya apa tujuannya Ibu Ara ini mau ngobrol dengan saya, Bu? Iya Pak, saya sekarang saya butuh teman untuk mencurahkan semua resah yang ada pada diri saya, Pak. Saya ada masalah dengan perasaan saya sendiri, Pak. Oh, seperti itu. Baik, coba Ibu Ara ceritakan apa yang menjadi masalahnya Ibu Ara ini sekarang. Begini, Pak. Akhir-akhir ini saya banyak tugas dari sekolah. Jadi di samping tugas mengajar setiap harinya, saya juga sementara mengikuti pelatihan CGP ini. Nah, itu cukup menguras waktu saya, Pak, karena di rumah juga saya ada keluarga yang harus diurus, Pak. Dan selain itu, karena itu menurut saya itu saja sudah cukup menguras waktu saya, Pak. Sudah membuat saya lumayan sibuk. Namun di samping itu saya juga mendapat tugas tambahan. Misalkan seperti tugas pelatihan di luar untuk mengerjakan misalkan inventaris barang, terus mengantar siswa ikut kegiatan luar, yang itu durasi waktunya itu menguras banyak waktu dan banyak tenaga, Pak. Nah, kira-kira dari situ saya butuh solusi dari Bapak, bagaimana saya belum bisa merecord ya? Mengelola waktu saya agar saya juga tidak drop seperti sekarang ini. Saya sudah mulai merasa tenaga saya semua terkuras untuk urusan pekerjaan. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bu Ara. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira apa sih yang Ibu Ara harapkan dari pertemuan kita hari ini? Yang saya harapkan itu, Pak, setelah saya bercerita masalah saya ini kepada Bapak, saya harap ada solusi dari permasalahan saya ini, Pak. Saya merasa bahwa saya tidak fokus dalam melaksanakan tugas pokok saya, yaitu mengajar di kelas karena kesibukan lain. Nah, saya harap mungkin Pak Marwan bisa memberikan saya masukan atau solusi apa yang bisa saya lakukan dalam menghadapi masalah ini. Ibu Amina, silakan. Baik, kemudian kira-kira apa ukuran keberhasilannya pertemuan kita hari ini, Bu? Pertemuan kita kali ini saya anggap berhasil ketika jika sebentar saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang, Pak. Bisa merecord? Baik, jadi dari masalah yang tadi Ibu ungkapkan itu, kalau kita dari skala 1 sampai 10, kira-kira itu dari segi kesibukan Ibu Ara itu dari 1 sampai 10, kalau 1 tidak sibuk, 10 sangat sibuk, kira-kira Ibu di posisi mana?
Kalau mengenai kesibukan, Pak, mungkin saya sudah berada di puncak kesibukan yang melebihi kapasitas saya, karena, kesehatan saya mulai terganggu dengan kesibukan ini, Pak. Berarti kalau bisa dibilang dari 1 sampai 10 berarti di 10 Ibu ya? Iya, Pak, kalau masalah kesibukan. Karena di Jadi samping Ibu tugas itulah ya. tugas kita juga sebagai ibu rumah tangga. Jadi Ibu Ara maunya menurunkan kesibukannya itu ke angka berapa, Bu? Aduh, Pak Hartono Menguranginya. belum ada Ibu Amriani ya? Ya mungkin untuk batas kemampuan saya, Pak, eee, mungkin saya harap bisa berada di angka 7 maksimal 8 saja, Pak. Baik. Berarti kita akan merencanakan bagaimana supaya dari 10 bisa ke 7 saja, Ibu ya. Iya, Pak. Nah, dari masalah yang Ibu Ara hadapi ini, sebenarnya apa yang Ibu Ara inginkan dari masalah ini? Eee, Sebenarnya saya ingin, Pak, fokus kepada tugas pokok. Tugas pokok saya sebagai guru adalah mengajar dan mendidik, murid saya di kelas. Nah, di sini saya merasa saya, kurang fokus kepada mereka karena kesibukan yang luar biasa ini, gitu, Pak. Kira-kira kalau seperti itu, ada tidak yang bisa membantu Ibu untuk mengatasi ini, Bu? Eee, yang membantu saya mungkin dari pimpinan, saya membutuhkan pimpinan yang lebih eee, memahami kesibukan saya selain mengajar. mmm, saya juga sementara menjalankan pelatihan, mungkin tugas lain seperti mengantar, anak-anak ikut lomba dan kegiatan luar lainnya itu mungkin, saya harap, bisa di-handle oleh teman yang lain yang mungkin kesibukannya lebih sedikit daripada saya. Kemudian kalau misalnya ini bisa, apakah Ibu bisa menyampaikan secara langsung ke kepala sekolah? Mmm, Sepertinya Pak, saya akan menyampaikan secara langsung karena, melihat kondisi sekarang saya sudah, ini yang saya kerjakan ini sudah melebihi kapasitas saya, Pak. Jadi ini mau tidak mau saya harus berterus terang, mengenai kondisi yang saya hadapi sekarang. Jadi apa yang akan Ibu sampaikan kepada kepala sekolah? Saya akan sampaikan bahwa, eee, ketika dia mungkin, apakah hari ini atau besok, beliau memberikan saya tugas tambahan lagi, saya akan minta untuk dialihkan ke teman yang lain. Dan ketika, saya tidak bisa melaksanakan beberapa tugas secara bersamaan, saya minta bantuan dari teman yang lain. Kemudian kalau misalnya Ibu Ara sudah menyampaikan, apa rencana Ibu Ara ke depan setelah disampaikan ke kepala sekolah? Setelah saya sampaikan kepada kepala sekolah, mmm, ya saya akan mengatur waktu saya agar, murid saya di kelas tugas pokok saya tidak terbengkalai dan tugas yang lain bisa jalan dengan baik. Baik, berarti sudah ada rencana ke depannya ya, Bu Ara ya. Saya sangat setuju dengan langkah Ibu Ara ini. Kira-kira kapan Ibu Ara akan menemui kepala sekolah? Secepatnya, Pak. Ya, saya setuju Bu, lebih cepat kayaknya lebih baik sehingga masalahnya Ibu Ara ini cepat beres ya Bu. Kemudian yang sebelum kita akhiri, saya mau tahu dulu ini komitmennya Ibu Ara untuk melapor ke kepala sekolah itu Bu. Apakah ada yang Ibu untuk bicara ke kepala sekolah? Saya akan berbicara langsung sendiri, eee, dan mungkin setelah itu saya harap kepala sekolah bisa, eee, memberi bala bantuan kepada saya.
untuk baru mengkoordinir muncul. tugas yang lain. Ya berarti memang Ibu Ara merasa ini sangat over ya yang kerjaan Ini yang dulu, diberikan. siapa saya jadikan co-host ini? Kita. Iya Pak, sudah Iya. di luar batas kapasitas saya karena saya sudah merasakan Siapa yang menarik lelah kita? berlebihan. Hartono atau Ibu Amriani? Murid saya terbengkalai, walaupun secara sebenarnya tidak terbengkalai Yang ya Pak, mereka. karena tetap ada yang mengkoordinir. Kemudian kalau misalnya tadi kan kita sudah berkomitmen untuk melapor ke kepala sekolah. Nah, kira-kira siapa yang bisa ingatkan Ibu Ara supaya tidak dilupakan komitmennya ini untuk melapor? Ya tentu saya Oke, silakan Kanda. Silakan merecord. dari diri saya sendiri Pak harus terus mengingat itu karena saya tidak boleh terlalu berharap pada orang lain, dan yang kedua saya juga memberi tahu rekan sejawat, teman saya yang sering bersama dengan saya di sekolah, yang sering sharing kepada saya. Nah, itu juga saya beritahu agar dia juga silakan bisa dimulai. mengingatkan saya ketika saya sedang lupa. Baik Bu Ara, insya Allah masalahnya ini akan beres kalau Ibu sudah menghadap ke kepala sekolah. Kemudian saya ucapkan terima kasih karena Ibu Ara sudah bersedia menghadiri coaching kita pada hari ini. Saya harap semoga sukses dan kabar saya Bu ya kalau sudah menghadap ke kepala sekolah. Baik Pak, terima kasih atas partisipasinya yang sudah mendengarkan saya dengan penuh, atas perhatiannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu. Berapa menit? Saya masih ada 3 menit. Oh, kita mau yang hitung lagi, Dik. Ya, saya Sudah coba bisa hitung. mulai kah? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Marwan. Waalaikumsalam, Ibu Ade. Apa kabar Pak Marwan hari ini? Ya, saya agak sakit juga ini Bu, karena kayaknya kena flu ini. Tenggorokan mulai serak. Semoga Pak Marwan cepat sembuh ya, banyak istirahat dan perbanyak minum air putih Pak. Ya Bu. Pada pertemuan kita kali ini Pak, apa yang Bapak ingin ceritakan kepada saya Pak? Iya nih Bu, sudah beberapa hari ini saya punya masalah Bu di pembelajaran di kelas Bu. Jadi tadi Bu, saya ngajar di kelas 12 TK SDH. Nah, kebetulan saya ngajarnya itu Bu dari jam 9 sampai jam 12 Bu. Nah, ketika saya mengajar ada beberapa siswa saya Bu itu tertidur. Ya, sampai ada yang membuat pulau Bu. Ya, saking Pulau kasur. ya aku pulau kecil. Ya. Jadi siswa saya ini saya suruh untuk cuci muka. Setelah cuci muka Bu, dia tidur lagi Bu. Akhirnya membuat saya kesal dan marah-marah Bu. Jadi sebelum saya meninggalkan kelas itu akhirnya saya marah-marah kepada mereka. Tapi setelah marah-marah saya merasa bersalah sendiri Bu. Jadi saya merasa bersalah. Saya mau ada penyelesaian dari siswa saya ini supaya dia tidak tidur Bu. Oke, baik Pak Marwan ceritanya. Kemudian selanjutnya apa yang Pak Marwan harapkan dari perbincangan kita pada kali ini Pak? Jadi sebenarnya Bu, saya harapannya setelah berbicara dengan Ibu Ade itu saya ada solusi Bu. Bagaimana supaya anak-anak itu ketika di kelas dia bisa tetap bersama saya, kemudian melawan rasa kantuknya ya walaupun memang siang-siang itu apalagi anginnya semilir itu membuat mereka mengantuk Bu. Nah, apalagi ini pembelajaran matematika itu agak berat memang apalagi di siang hari.
otaknya mau berpikir, ya di situ mungkin kadang mengantuknya menyerang Bu, seperti itu. Oke, Pak Marwan sedang mencari solusi untuk murid-murid yang suka mengantuk di jam-jam pelajaran ya, Pak. Iya Bu. Oke, baik. Terus apa ukuran keberhasilan yang Pak Marwan harapkan dari pertemuan ini? Saya harap ada nanti siswa saya itu ada pengurangan dari yang tidur di kelas Bu. Ya kalau bisa tidak ada lagi yang tidur di kelas. Itu harapan saya Bu setelah pertemuan ini. Oke, jadi harapan Pak Marwan untuk kedepannya dari setelah pertemuan ini ada solusi supaya Pak Marwan bisa mengatasi muridnya yang suka mengantuk di kelas Iya pada Bu. jam pelajaran matematika. Sekarang kesempatan apa atau kesempatan apa yang Pak Marwan miliki sekarang? Kalau saya lihat kesempatan yang saya miliki itu karena anak-anaknya ini kan tinggal di asrama, jadi akan lebih mudah berkomunikasi dengan mereka. Kemudian saya juga punya kesempatan untuk memanfaatkan laboratorium komputer. Saya yakin kalau mungkin masuk di lab itu akan mengurangi mengantuknya, Bu. Dari sini sudah mulai kelihatan apa solusinya sebenarnya, Pak. Nah, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Pak Marwan dalam mencapai tujuan Pak Marwan? Jadi kalau saya lihat, saya tuh masih di angka 5, Bu. Karena menurut saya, pada saat saya mengajar itu masih banyak yang mengantuk bahkan tertidur. Masih di angka 5, iya. Kalau puncak keberhasilannya itu di angka 10, di angka berapa Pak Marwan ingin capai? Jadi sebenarnya saya mau angkanya 10, Bu, tetapi kayaknya tidak memungkinkan. Jadi kalau dari 5 mungkin ke 8, Bu. Jadi 80% siswa saya tidak tidur itu kayaknya sudah berhasil. Ya. Terus untuk mencapai tujuan angka 8 tersebut, apa kekuatan yang dimiliki oleh Pak Marwan? Saya Bu sering menciptakan atau membuat pembelajaran yang berbasis teknologi. Ya, saya sering ikut pelatihan-pelatihan bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut. Kemudian kemarin saya sempat terinspirasi ketika mengikuti pelatihan itu ada cara membuat website sederhana Bu menggunakan Google Sites yang bisa dimanfaatkan untuk siswa. Dan di sana saya lihat itu ada unsur interaktifnya. Tapi memang Bu harus menggunakan perangkat laptop atau komputer Bu. Wah, ternyata Pak Marwan punya banyak kekuatan. Ya, jadi sebenarnya Pak Marwan banyak hal yang bisa dilakukan oleh Pak Marwan. Jadi melihat kekuatan yang dimiliki oleh Pak Marwan, kemungkinan apa yang bisa Bapak ambil atau Jadi peluang Bapak? kalau Apa tadi yang Ibu Ar mengingatkan saya bahwa saya tahu teknologi, jadi sepertinya saya minggu depan itu saya mau merancang Bu kayak website pembelajaran sederhana yang bisa dimanfaatkan oleh siswa untuk pembelajaran Bu. Jadi mereka mungkin nanti masuk di lab dan di websitenya itu ada interaktifnya Bu. ya. Jadi ada interaktifnya. Ya, itu keren sekali ya Pak. Dalam mencapai tujuan yang ingin Bapak lakukan dalam mengatasi murid Bapak yang sering mengantuk, jadi Pak Marwan ingin membuat menciptakan sesuatu dengan teknologi, dengan kemampuan teknologi yang Pak Marwan miliki untuk mengatasi masalah tersebut. Apa hambatan yang akan
mungkin yang akan Pak Marwan hadapi dalam mencapai tujuan itu? Hambatan apa? Kalau di sekolah mungkin hambatannya itu yang pertama ada teman juga yang memakai lab tersebut ya, karena ada memang beberapa mata pelajaran yang harus menggunakan lab. Kemudian yang kedua bisa saja ada masalah jaringan. Jadi siapa tahu jaringannya tidak stabil karena website ini kan harus diakses menggunakan jaringan. Ya, saya rencananya nanti akan menggunakan Google Sites, dan di Google Sites itu sudah ada langkah-langkah pembelajaran yang interaktif dengan murid, Bu. Nah, jadi hambatan yang ditemui biasa masalah jaringan atau lab sementara digunakan oleh guru lain ya Pak. Iya, Bu. Dari hambatan atau gangguan tersebut, apa solusinya Pak? Solusinya saya kayaknya perlu untuk berkomunikasi ke bagian sarana prasarana. Jadi saya sampaikan bahwa saya mau masuk jam sekian. Kemudian saya perlu mungkin komunikasi juga di forum guru kalau saya mau memakai lab pada waktu sekian. Nah, selain itu, kalau masalah jaringan, saya bisa sampaikan ke bagian IT, apakah jaringannya stabil, kemudian juga mungkin memakai hotspot, Bu, kalau memang tidak bisa, jaringannya tidak Ya, tersedia. hotspot pribadi saja ya Pak. Iya, Bu. Ya, jadi untuk rencana aksi Bapak, Iya. setelah ini apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan itu? Jadi setelah saya tadi terinspirasi untuk membuat website sederhana tersebut, berarti saya akan mulai merancang pembuatan website itu. Kemudian saya akan buat kayak semacam layoutnya di Canva supaya lebih menarik, dan juga saya perlu membuat rancangannya bagaimana dia supaya interaktif. Jadi bayangan saya itu misalnya di awal ada menyapa mereka, kemudian ada bagaimana caranya untuk memakai teknik stop, setelah itu ada pembelajaran pertama, mereka baca materinya, kemudian berpendapat melalui misalnya Jamboard, setelah itu ada lagi interaksi selanjutnya. Itu mungkin bayangan saya, Bu. Wah, keren sekali ya Pak, keren sekali yang rencana yang akan Bapak lakukan. Dari rencana tersebut, adakah yang menjadi prioritas, Pak? Jadi prioritas saya itu tadi karena anak-anak itu akan di depan monitor, berarti pasti saya yakin dia akan melek, dia tidak akan tidur. Ya karena ada aktivitas yang dia harus kerjakan, Bu. Jadi apakah Pak Marwan punya strategi sendiri untuk mencapai yang menjadi prioritas Bapak itu? Ya, jadi strategi saya tadi dengan mungkin sekali-sekali juga saya perlu datangi mereka untuk mengingatkan supaya tetap fokus. Ya, jangan sampai mereka membuka situs-situs lain yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Terus bagaimana strateginya sudah keren ya Pak. Bagaimana untuk jangka waktunya Pak pelaksanaannya? Jadi saya rencana melaksanakan minggu depan, Bu, pada saat pertemuan matematika lagi. Ya, ada jam pelajaran matematika ya Pak. Iya. Jadi apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bapak ini? Jadi tadi ukuran keberhasilan saya itu meningkatkan yang tidak tidur di kelas, ya. Minimal 80% siswa itu tidak ada yang tidur, itu ukurannya. Kalau sudah tidak ada yang tidur pada saat jam pelajaran matematika itu sudah berhasil ya Pak. Iya, Bu. Kemudian bagaimana Bapak mengantisipasi gangguan-gangguan yang ada Pak dalam mencapai tujuan Bapak ini? Jadi kalau gangguannya tadi itu yang masalah jaringan, ya berarti harus siapkan hotspot, ya. Kemudian mungkin
bisa berkelompok siswanya. Kalau misalnya jaring yang tadi dipakai di labnya dipakai, mungkin bisa saya alihkan ke kelas. Saya mungkin menggunakan laptopnya siswa walaupun tidak semua memiliki, jadi bisa per kelompok, Bu. Ya, jadi untuk antisipasi gangguan itu sudah ada solusi ya Pak, sudah ada solusi lain. Iya. Sekarang apa komitmen Bapak? Bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang akan Bapak lakukan ini? Ya, jadi saya meyakinkan dalam hati bahwa memang ini adalah salah satu solusi karena anak-anak kita itu kan selalu berhubungan dengan teknologi. Jadi dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran itu mendekatkan dengan dunianya mereka. Jadi saya berkomitmen pada diri saya sendiri untuk menerapkan strategi ini supaya siswa saya tidak tidur. Ya, oke. Alhamdulillah sudah ada komitmen ya Pak. Jadi siapa Pak yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak ini? Yang bisa membantu saya itu sepertinya orang terdekat saya yang sama-sama mengajar, mungkin mengajar matematika. Ya kalau orang di rumah juga tidak mungkin yang mengingatkan, ya jadi yang mengingatkan itu sesama guru matematika, Bu. Oke Pak. Terakhir kan Bapak tadi mengatakan bahwa pekan depan ya Pak saat pembelajaran matematika rencana aksi Bapak akan terlaksana. Nah, untuk tindak lanjut dari coaching kita kali ini, kita bisa ketemu pekan depan ya Pak setelah Bapak melaksanakan aksi Bapak. Iya, Bagaimana Pak? Bu. Ada Baik, waktu? Bu. Baik. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak atas pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop record ini, Pak. Berapa menit Pak Marwan? Tinggal 16 detik. Hampir pas. Iya, Kira lewat. tidak. Lumayan, Di. Iya, lumayan lama juga. Record ini kah? Stop record, Pak. Tunggu dulu. Kelihatan gitu. Kelihatan. Enggak.
Kasih begini. Enggak, untuk begini kamu kelihatan. Saya nggak tahu tulisannya tapi ini lombaknya kawan ini tertulis. Sudah sampai itu air. Saya bebas lokasi. Bisa bantu.
Sudah bisa Ben di stop, Pak. Bagi yang sudah, dan itu bagi yang sudah bisa stop record dan kembali ke main room.